Sayyidina Umar bin Khattab satu ketika masuk ke rumah baginda Nabi Muhammad saat Nabi sedang menginap di rumah putrinya Hafsah. Lagi siang hari Nabi ada di rumah putrinya, Sayyidina Umar lagi datang ke sana. Tanya anak Hafsah, "Nabi gimana Hafsah?" "Di rumah, ya, di kamarnya." Sayyidina Umar mau ketemu sama Nabi, menyibak tirai. Nabi itu kamarnya sama ruang tamu nggak ada pintunya, hanya ada tirai. Sayyidina Umar nyibak tirai yang Nabi Muhammad sedang tidur siang, Qailulah. Nabi itu tidurnya di jam-jam deket kayak gini nih, jam 11. Tapi Nabi bangun sebelum zuhur, makanya namanya Qailulah, tidur sebentar. Kamu tidur jam 11, bangun jam 2, namanya bukan Qailulah, tapi Hutairah, tidur banyak itu main. Nabi jam-jam tidurnya jam-jam 11-an. Tapi jangan jam 11 saya ditinggal tidur. Nabi sedang tidur di kamarnya, Sayyidina Umar membuka tirai mau ketemu sama Nabi Muhammad. Sayyidina Umar gak tahu kalau Nabi Muhammad lagi tidur. Begitu dibuka tirai, Sayyidina Umar terbengong-bengong, Sayyidina Umar termangu, Sayyidina Umar terdiam. Tak lama kemudian tenggorokannya terasa tercekat. Ia tak mampu menahan tangisnya ketika melihat Nabi Muhammad sedang tidur kala itu. Nabi tidur beralaskan tikar yang sudah usang, tikar dari pelepah kurma, yang membuat ketika Nabi Muhammad bergeser dari tidurnya atau Nabi Muhammad bergerak dari tidurnya, badan beliau jadi garis-garis, ngecap bekasnya tikar yang beliau tiduri itu. Panas, Nabi Muhammad berkeringat, keringatnya wangi, tapi Nabi Muhammad tetap keringetan, kepanasan. Nabi kepanasan, Nabi tidak nyaman. Nabi tidur di bawah gitu aja teman-teman, gak ada kasurnya. Sayyidina Umar melihat pemandangan tersebut, rasa-rasanya kayak ada sesuatu yang menohok di jantung beliau, membuat beliau gak tahan, beliau pun menangis. Dari yang asalnya hanya sekedar air mata keluar gitu aja, lama-lama tak mampu ia tahan, keluarlah suaranya. Nangis sejadi-jadinya. Nabi terbangun. Kata Nabi, "Maaf Kak, ya Umar, maaf Kak. Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Kenapa? Kamu kenapa, Umar?" Sayyidina Umar di antara sela-sela tangisnya beliau berkata, "Ya Rasulullah, tadakkartu muluka Kisra wa Kaisar." Aku pernah berjumpa, aku pernah bertemu dengan raja-raja Romawi dan Persia. Aku teringat mereka, wahai Rasul. Sebagai raja, mereka tidur di atas kasur yang empuk, dikipasi oleh dayang-dayang, berada dalam keadaan yang paling nyaman, seindah-indah tempat di muka bumi ini. Wa anta ya Rasulullah, sementara engkau wahai Rasul, anta aula, engkau lebih berhak untuk mendapatkan kesenangan. Anta Habibullah, engkau kekasih Allah yang menciptakan dunia dan seisinya. Nabi bahkan terkadang mengganjal perut dengan batu karena 3 hari tak makan apa-apa. Tidur hanya beralaskan dengan tikar dari pelepah kurma. Sayyidina Umar bilang, "Rasul, engkau lebih berhak untuk itu. Kau lebih berhak untuk disenangkan." Nabi Muhammad senyum. Nabi Muhammad tersenyum. Kemudian mengajarkan sebuah ilmu besar kepada Sayyidina Umar.
ilmu besar kepada kita sekalian umatnya. Kata Nabi Muhammad, ala tardaya Umar anna lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu ridho wahai Umar, Allah kasih dunia buat mereka, buat kita Allah kasih akhirat. Buat mereka Allah kasih dunia, buat kita Allah kasih akhirat. Buat mereka Allah kasih dunia, gak apa-apa. Kamu gak punya mobil kayak yang dipunya orang lain, gak apa-apa. Kok itu ya orang-orang kafir tuh ya pada punya pesawat pribadi. Saya cuman punya pesawat telepon, gak apa-apa. Saya gak punya rumah seperti yang dipunya mereka-mereka itu, gak apa-apa teman-teman, gak apa-apa. Anna lahumud dunya walanal akhirah. Allah kasih dunia buat mereka, kita wahai Umar sama Allah dikasih yang jauh lebih besar, yaitu akhirat. Ingetin terus diri, ingetin terus dirimu. Kalau lagi sakit, ya ampun, sakit benar ya, bilang, wahai diri gak apa-apa, kita susah di dunia, kita sakit di dunia, di akhirat biar kita sehat. Kalau lagi dikasih kemiskinan, wahai diri gak apa-apa, susah-susah di dunia, di akhirat biar kita dikasih gampang. Rumahnya sempit, wahai diri gak apa-apa, di dunia rumahnya sempit, yang penting di akhirat kita punya tempat yang lapang. Di dunia tidak cukup dicinta oleh orang, bilangin wahai diri gak apa-apa, gak apa-apa. Di akhirat nanti kita dicinta sama Allah, kita dicinta sama Nabi Muhammad. Anna lahumud dunya walanal akhirah. Buat mereka dunia, buat kita akhirat. Seharusnya malah kalau lagi dikasih kesenangan, kita jadi mikir, ya Allah jangan sampai nih senangnya di dunia aja. Ya Allah takutnya di akhirat gak senang.